mulai bulan ini, bulan Rajab, ya, fadilah bulan Rajab itu banyak, tapi hadis-hadisnya banyak palsu. Perhatikan, fadilah bulan Rajab itu banyak, tapi hadis-hadisnya banyak palsu. Nah, jangan sampai kita ini menggunakan hadis palsu untuk beramal. Setelah maghrib, jangan langsung bicara, jangan langsung buka handphone, langsung sholat 6 rakaat, 2. Disebut oleh para ahli fikih sholat awwabin. Ya. Itu setara dalam hadis Imam Tirmizi dengan 12 tahun ibadah. 12 tahun berapa bulan? 12 kali 3, 12 kali 12 berapa? 100? Biar jadi 1000 bulan berapa kali? 8 kali aja. Berarti orang ngamalin itu 8 hari atau 7 hari setara dengan Lailatul Qadar. Oke? Karena Lailatul Qadar 1000 bulan. Jadi ada Lailatul Qadar mauhibah. Mauhibah itu pemberian mutlak, maka dirahasiakan. Ada yang senilai Lailatul Qadar, dia muktasabah. Dia dapat diusahakan, dimujahadahkan, diriyadhahkan. Ini dia salah satunya. Itu Alhamdulillahilladzi faddalana binubuwwati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud, sayyidil kaunain, jaddil hasanain wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Kiai Abdurrahman yang dimuliakan Allah, para jamaah, jadi ada yang berbeda pagi ini ya, bajunya ya, apa jilbabnya? Jamaah baru. Semoga Allah Ta'ala ridhai kita semua, amin ya rabbal alamin. Ya. Kajian kitab yang saya pertahankan, masjidnya dua-duanya Cinere. Satu Puri karena kajian Aswaja Ahlussunnah, yang kedua Masjid Raya ini karena saya nggak tahu, ketemu Kiai itu kayak udah kenal aja. Tapi mohon maaf, Kiai ini pernah saya uji dikit ya. Mohon maaf Kiai dulu ya. Miss satu hari ya, mau acara tiba-tiba hati saya bilang, kamu bilang batalin di pesantren Kiai. Saya mau tahu aja nih beliau ini orangnya kayak gimana. Tapi itu bukan kehendak saya. Ada sesuatu yang menggerakkan saat itu. Ternyata betul dugaan saya. Oh, beliau insya Allah sahih lah ya. Maka sampai hari ini tidak hanya di pesantren beliau, di pengajian yang seharusnya di pesantren, kitab ini kan kajian pesantren, kita buka di majelis umum ya. Seperti yang dilakukan oleh guru-guru kita yang dahulu. Di Betawi sama di Padang itu ada mirip ya. Padang Betawi itu sebenarnya Sumatera Barat, Minangkabau itu nggak ada pesantren, adanya surau. Kalau orang Betawi adanya langgar. Mungkin masih ingat Kiai Syafi'i Azami ya, Abdullah Syafi'i ya, yang guru saya sebut sumur yang tak pernah kering. Itu nggak pernah nyantri seperti beliau nyantri di Jawa. Ngajinya ya di langgar, ngaji ke Kuitang, habis ngaji situ ngaji lagi kemana begitu. Ya. Itu persis seperti di Sumatera Barat. Ya. Dan saya produk itu. Saya sampaikan saya nyantrinya baru mahasiswa, pas mahasiswa baru nyantri. Waktu SD tidak nyantri, SMP, SMA saya tidak nyantri seperti beliau ya. Tapi apa untungnya nyantri pas udah tua? Kita nyantri dengan kesadaran. Kalau dahulu mungkin kiai
anak-anak kecil nih, Kiai kan sekarang punya santri anak-anak kecil ya, SMP, SMA. Mereka dimarahin dulu mau baca. Kalau kita tidak, karena saya tahu ilmu ini mahal, karena nyantrinya sudah umur 18 tahun, saya dapat ilmu baca kitab, langsung kita praktekin. Kita nggak perlu nunggu kiai nyuruh baca, nyuruh nulis, kita setiap hari. Itu kalau ditulis rekornya dulu, pernah sehari baca 12 jam. Saya canggupnya cuma segitu. Antum baca sehari dulu pernah berapa jam? Baca WA, atau Facebook. Jadi di atas 12 jam saya udah nggak sanggup. Tapi normalnya 5 sampai 7 jam, 5 sampai 7 jam setiap hari. Sampai ya mohon maaf, kawan-kawan saya sesama santri itu mengira saya sombong, tidak mau gaul, bukan. Saya emang lagi ngejar target yang dahulu saya nggak dapat. Ya sekarang mereka baru paham. Ya kawan-kawan kita yang dulu sesama santri, kita disebut dulu maha santri karena pesantren khusus untuk S1, khusus kajian hadis. Sebelum ada peraturan Kementerian Agama tentang Ma'had Ali, pesantren untuk kelas saat S1, S2, S3, kami sudah buat dulu, Pak Kiai, ya, Allah yarham, Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, sudah bikin itu. Dan jangan heran, itu hari-hari kuliahnya, nyantrinya dalam bahasa Arab. Kitabnya Arab, ngomongnya bahasa Arab, tapi hidungnya nggak mancung. Hidungnya kayak kita, Kiai, mancung-mancung ke belakang. Oleh karena itu, sebagai tanda syukur, ya, saya beriktikad, berazam, masjid yang saya masih sempat sambangi, kita sajikan kajian kitab yang kita pelajari di pesantren. Semoga Allah ridho. Amin ya rabbal alamin. Maka siapapun yang ngaji di masjid-masjid yang kita sambangi, di majelis-majelis, antum santri. Ya. Bukan santri saya, tapi santri guru saya. Karena ilmu yang saya bawa adalah ilmu-ilmu yang kita ambil dari surau-surau, langgar-langgar pesantren. Ya. Dan santri itu kalau bahasa Arabnya talibul ilm. Dan Nabi mengatakan orang yang keluar dari rumah, hadis Imam Tirmizi, keluar dari rumah untuk mencari ilmu, kal mujahid fi sabilillah, seperti mujahid di jalan Allah. Ya. Karena mujahid di jalan Allah, maka niatkan bahwa ngaji ini bukan gagah-gagahan, bukan mau debat dengan Wahabi, ya. Jadi kita nggak ada urusan lagi mau debat Wahabi, debat Syiah, nggak urusan. Urusan kita lagi memperbaiki diri kita sendiri untuk membersihkan noda-noda hijab antara kita dan Rasulullah. Karena jika orang dekat dengan Rasulullah, pasti dia dekat dengan Allah. Karena yang paling dekat dengan Allah siapa? Rasulullah SAW. Ya. Dan saya selalu berdoa semoga hidup mati saya hanya untuk ilmu, ya, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, karena ilmu itu milik Allah. Kita hidup mati untuk Allah. Ya. Yang bisa kita lakukan ilmu. Senjata kami tidak bisa menangkap orang, nggak bisa menghukum orang. Senjata kami lisan. Ya. Semoga Allah izinkan lisan ini untuk berkalam yang sahih, yang hak. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian ini dengan juga membaca kembali suratul Fatihah. Kita kirimkan rasa cinta ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pengarang kitab ini guru dari guru-guru saya yang mengijazahkan kita 50% lebih adalah orang yang berguru kepada Abu Yasid Muhammad, dan juga tentu guru-guru kami yang mengijazah kami. Ila hadrati nabiyina al-Mustafa sayyidil wujud sayyidil kaunain wa ila muallif hadzal kitab Abu Yasid Muhammad al-Maliki al-Makki wa ila masyayikhi al-mujizin. Al-Fatihah. Ya Allah ya Rasulullah. Kita masuk ke salah satu kekhususan umat Nabi Muhammad yang tulis dalam kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Keistimewaan umat Nabi Muhammad adalah tentang tahajud. Nah, ini kita sudah bulan Rajab.
Rajab itu boleh juga disebut dengan bulan Isra, bulan Mi'raj, boleh juga disebut dengan bulan salat, syahrus salat, bulan salat. Maka siapapun yang ngaji di majelis-majelis kita anjurkan mulai malam ini, mulai bulan ini, bulan Rajab, ya, fadilah bulan Rajab itu banyak, tapi hadis-hadisnya banyak palsu. Perhatikan, fadilah bulan Rajab itu banyak, tapi hadis-hadisnya banyak palsu. Nah, jangan sampai kita ini menggunakan hadis palsu untuk beramal. Hadis dhaif boleh, hadis palsu tidak boleh. Bisa bedakan? Palsu itu berarti dari Nabi itu bukan? Bukan. Kalau dhaif kemungkinan ada dari Nabi tapi kecil. Yang paling sahih tentang Rajab, bahwa Rajab itu syahr bulan yang Allah haramkan, syahrul haram, nggak boleh perang. Maka beramal apapun di situ mulia. Kita tidak gunakan hadis siapa yang puasa di hari pertama, kedua, ketiga, itu hadisnya dhaif, palsu semua, bahkan maudhu. Ya, kita nggak pakai hadis itu. Cukup mengatakan bahwa karena bulan Rajab itu bulan suci, amalan apa saja saat itu mulia. Maka saya di ribat secara internal kita sudah imbau ke para abuya mu'alim, setelah maghrib jangan langsung bicara, jangan langsung buka handphone, langsung sholat 6 rakaat, 2. Disebut oleh para ahli fikih sholat awwabin. Ya. Itu setara dalam hadis Imam Tirmizi dengan 12 tahun ibadah. 12 tahun berapa bulan? 12 kali 3, 12 kali 12 berapa? 100? Biar jadi 1000 bulan berapa kali? 8 kali aja. Berarti orang ngamalin itu 8 hari atau 7 hari setara dengan Lailatul Qadar. Oke? Karena Lailatul Qadar 1000 bulan. Jadi ada Lailatul Qadar mauhibah. Mauhibah itu pemberian mutlak, maka dirahasiakan. Ada yang senilai Lailatul Qadar, dia muktasabah. Dia dapat diusahakan, dimujahadahkan, diriyadhahkan. Ini dia salah satunya. Ya. Nah, kita masuk kepada salah satu kekhususan umat Nabi Muhammad SAW yang diambil ilmunya oleh Rasulullah dan amalnya di bulan Rajab itu adalah Qiyamul Lail. Ya, salat di malam hari, termasuk semua salat. Kata beliau, "Min fadail hadhihi salat." Di antara keutamaan salat malam, ya, halaman 117, "Annal muhafiz 'alaiha yunalu thawaba tahajjud lailatahu tilka." Ya. Orang-orang yang menjaga, ini masih sholat yang sebelumnya, sholat fajar malah ya. Bahkan sholat fajar kita jaga. Sholat fajar berapa rakaat? Ini antum ketinggalan nih tahajud. Tapi sholat fajar itu dihitung sholat tahajud semalaman. Dihitungnya, tapi prakteknya tidak. Ya. Disebut juga dia sholatul hajir ya. Tapi ada hadis, tapi hadis ini dhaif. Man shalla qabla zuhur 4 rakaat, ya, siapa yang sholat zuhur 4 rakaat, ka'annama tahajjada bihinna min lailati. Seperti dia tahajud malamnya. Wa man shallahunna ba'dal isya, siapa yang sholat setelah isya seperti Lailatul Qadar. Tapi ini hadis dhaif, kita nggak pakai ya. Dan macam-macam hadis tentang ini. Lalu ada riwayat yang agak lumayan mendekati Hasan. Wa fi riwayat an Umar, ya, di riwayat Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul arba'un qabla zuhur. Ini masih rawatib yang kemarin, ya, yang 2 bulan lalu. 4 rakaat sebelum zuhur, wa ba'da zawal, setelah zuhur, tuhsabu bimislihinna fi sahar. Dihitung seperti salat di waktu sahur atau malam. Wa ma min syai'in illa wa huwa yusabbihu Allah fi tilka sa'ah. Ya, tidak ada sesuatu pun kecuali bertasbih kepada Allah pada waktu itu. Summa qara'a, lalu dibacakan surat An-Nahl ayat 48 ya. Yatafayya'u zilaluhu anil yamin wasyama'il sujjadan lillahi wa hum dakhirun. Ya.
Nah, sebelumnya kita membahas tentang itu, dan ini kan hadis fadilahnya. Kalau secara mujahadah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi kalau meninggalkan sholat rawatib, beliau mengqadanya, bahkan di waktu makruh. Nah, salah satu yang paling luar biasa, yang paling sahih adalah sholat fajar. Jadi sholat fajar itu dapat menggantikan sholat malam, ya. Namun kalau di ribat kiai yang sudah talqin hampir wajib witir walaupun 1 rakaat. Nah, ini teman-teman, ini walaupun tidak ngaji di ribat langsung, tapi ini kan ribat juga, ribat kolbu, ya. Ribat artinya ikatan, ya, ikatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ingin jadi kekasih Allah, ingin mudah caranya, setiap malam berwitir. Karena hadisnya innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir, mencintai orang yang melaksanakan sholat witir. Apa arti witir? Ganjil atau esa. Maka metode yang paling pas, kaifiat yang paling pas untuk witir itu 2-1, bukan 3 sekaligus, walaupun itu boleh. 2-1, karena kita sudah cek banyak hadis Nabi dalam hadis-hadis yang sahih, hadisnya ada am, ada khas. Kalau ada hadis umum, ada hadis khusus, kita tidak beramal dengan hadis umum, beramalnya dengan hadis khusus. Dalam hadis-hadis yang khusus, yang rinci, Nabi selalu sholat 2+1, 2+1, bukan 3 sekaligus, ya. Oleh karenanya metode sholat tarawih yang kami lakukan dulu sering di kampung, ya, yang 11 tapi 4-4-1, kita di masjid di kampung saya sudah sampaikan ke pengurus, lama pengurus mau berubah. Yang benar 2-2-2-2-1, ya. Tapi masih banyak juga yang nggak maunya dia 2-2-2-2-3 gitu. Mau witirnya langsung 3. Pakai hadis Sahih Bukhari Muslim, betul, tapi itu hadisnya umum. Mungkin muftinya yang dia ikuti tidak menggunakan kaidah jika ada hadis yang umum lalu ada hadis yang khusus, kita beramal dengan yang khusus. Itu yang lebih tepatnya. Kata Nabi SAW, salatul lail masna masna. Salat malam itu 2-2. Masna itu bukan 2, 2-2. Berarti berapa? 4. Ya. Nabi berkalam apa? Salatul lail masna masna. Maka yang tepat itu bukan 3 atau 4 sekali salam, tapi 2-2-2-2-2-1. Itu yang sahih. Kalau ada yang melakukan di luar itu, mungkin dia ikut Son'ani, pengarang Subulus Salam. Tapi tolong diingat, pengarang Subulus Salam, walaupun dia menurai kitab Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang imam sunnah di Mesir, As-Son'ani bukan seorang ahlus sunnah murni. Dia bermazhab Syiah Zaidiyah. Maka tolong kiai ngajar kitab Subulus Salam. Mau kiai murni ahlus sunnahnya, ganti kiai. Ya, nanti pakai Ibanatul Ahkam. Ya, Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram, itu ahlus sunnah yang jelaskan. Ya, ini pesan dari guru kami, beliau masih hidup, Syekh Maulana Hasan Hitu. Ya, Dr. Hasan Hitu. Dulu waktu kami menanyakan satu kitab yang lebih alim dari Son'ani, namanya Syaukani. Syaukani itu mujtahid. Dia basicnya Zaidiyah, lalu dia belajar Ahlus Sunnah, tapi Zaidiyahnya masih ada. Zaidiyah itu Syiah, tapi Syiah yang paling dekat dengan Sunni. Basisnya di Yaman. Hati-hati antum kalau ke Yaman. Ya, jangan sampai tasyayyu. Kita ini sudah capek-capek Ahlus Sunnah dari kecil kok jadi Syiah, itu aneh itu. Ya. Imam Syaukani, saya sebut dia imam karena saya punya sanad ke beliau. Tapi kami, kata Syekh Hasan itu, kita bermanhaj. Ketika saya sodorkan kitab Nailul Autar, kitab syarah hadis juga, apa kata beliau? Apa kamu tidak cukup dengan syarah Nawawi kepada Muslim? Ya, Fathul Bari, syarah Ibnu Hajar kepada Imam Bukhari, syarah Al-Munawi, syarah Fulan, sebutin. Kita kemudian mikir juga, iya juga ya. Apa kita kekurangan kitab?
maraji, ya. Sejak saat itu Nailul Autar, Subulus Salam hanya jadi pajangan kitab di perpus saya. Jadi saya nggak ajarkan lagi. Kita kembali ke kita Ahlussunnah, ya. Kalau perlu sanadnya nanti kita kasih sanadnya, ya, insya Allah. Semua amalan-amalan tadi, amalan sholat malamnya kah, sholat rawatibnya kah, ini bagian dari khususiyah umat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Lebih khusus rawatib, beliau kemudian menyebutkan fadilah-fadilahnya lebih detail, ya. Sekarang kita langsung ke halaman 118, ya. Baik. Wahadi salat 4 rakaat sebelum zuhur, salat rawatib. Anil Aswad wa Murrah wa Masruq, dari Aswad, Murrah dan Masruq radhiyallahu ta'ala anhum, mereka berkata, qala Abdullah, berkata Abdullah. Nah, ini perhatikan kalau belajar hadis, jika Aswad, Murrah dan Masruq, 3 orang ini mengatakan qala Abdullah, berkata Abdullah, itu Abdullah siapa? Abdullah banyak, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Jabir, bin Zubair, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Amr. Abdullah siapa ini? Nggak tahu? Nah, tolong diingat. Jika 3 orang yang mengatakan qala Abdullah, berkata Abdullah, siapa? Aswad, Murrah dan Masruq. Berarti yang dia maksud adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Oke? Jika yang berkata adalah Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Mujahid, maka yang dia maksud adalah Abdullah bin Abbas. Siapa? Abdullah bin Abbas, itu beda, ya. Itu yang saya ingat, ya. Wahadi salahiyah afdal salatid nahar, ya. Salat ini itu salat yang paling afdal di siang hari. Nah, kata Abdullah, laisa syai'un ya'dulu salatal lail min salatin nahar ila arba'an qabla az-zuhur. Tidak ada salat di siang hari yang setara dengan salat malam kecuali 4 rakaat sebelum zuhur. Ya. Wa fadluhunna 'ala salatin nahar ka fadli salatil jamaah 'ala salatil wahdah. Keutamaan salat 4 rakaat itu sebelum zuhur seperti keutamaan salat jamaah 27 derajat di atas salat sendiri. Jadi nanti ini langsung praktek, ya. Sebelum zuhur salatnya berapa rakaat? 4, tapi 2 kali salam, ya. 4 dengan 2 kali salam. Karena ada satu hadis lain lagi di Kutubus Sittah bahwa salatun nahar juga masna. Salat siang hari juga 2-2. Wallahu a'lam bishawab. Wa min dzalik ma jaa fi fadli as-shalah qabla al-'asr. Nah, ada yang agak lemah tentang salat rawatib sebelum asar. Riwayatnya tidak ada yang betul-betul sahih li zatihi. Namun ada beberapa riwayat misalnya dari Tabarani, Ahmad, ya, Abu Daud, Tirmizi dengan kualitas yang hasan. Itu menunjukkan keutamaan yang lumayan besar. Yang pertama ini Ahmad, Abu Daud, Tirmizi. Rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri 4. Semoga Allah merahmati, menyayangi orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Kalau dikasih rahmat Allah pasti masuk surga. Karena rahmat Allah tempatnya di surga, bukan di neraka, ya. Di riwayat yang berikut di Abu Ya'la diperinci, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum asar, banallahu lahu baitan fil jannah. Diperinci, Allah buatkan bagi dia villa di surga. Ente kan selama tahun baru katanya ke villa, kan? Katanya nggak boleh selamat tahun baru, tapi merayakannya. Di riwayat ketiga, riwayat Imam At-Tabarani, lam tamassahun nar. Kalau masuk surga disentuh neraka nggak?
Enggak, maka disebutkan lam tamassahun nar. Dia tidak disentuh oleh neraka, ya. Wa ja'anna man hafaza 'alaiha fahuwa minal maghfur lahum. Intinya mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi saya sudah teliti, memang semua hadis ini bermasalah walaupun dihasankan oleh Imam Tirmizi tadi. Hadis semuanya ini bermasalah. Oleh karena itu, hadis salat rawatib sebelum asar tidak ada yang sampai derajat sahih. Paling tinggi yang tadi derajat hasan, bahwa Allah merahmati seseorang yang sholat berrakaat sebelum asar. Kita cukup pakai hadis itu. Yang lain-lainnya itu perinciannya. Nah, sekarang apa yang kami sampaikan tadi, sholat 6 rakaat setelah maghrib. Oke? Adakah sholat rawatib sebelum maghrib? Sebelum sholat maghrib? Ada, tapi tidak muakkad. Ya, tidak muakkad, ada di Sahih Bukhari. Nah, namun kalau Bapak Ibu sholat ke kampung saya di Sumatera Barat, jangan coba-coba. Kalau habis azan jangan sholat sunat, ditinggal orang. Karena di sana orang habis doa azan langsung qomat. Pakai fikih Syafi'i qaulun jadid. Fikih Syafi'i qaulun jadid, waktu maghrib itu pendek. Azan, wudu, ya, terus qomat, sholat 3 rakaat, tambah 2, habis waktu maghrib. Itu qaulun jadid. Imam Syafi'i setelah pindah ke Mesir, beliau pakai itu 4 tahun. Namun ulama yang ikut Imam Syafi'i sepakat tidak mengikutinya secara mutlak. Buktinya Pak Kiai, benar nggak Pak Kiai? Pak Kiai Syafi'i kan? Ya Syafi'i, tulen. Semuanya pakai kalam Imam Syafi'i sebelum ke Mesir, hampir semua. Orang Padang itu antara Muhammadiyah dan Perti itu aswajanya, NU-nya orang Padang. Itu hampir sama. Habis azan langsung qomat. Itu sebabnya sholat maghrib di Sumatera Barat rata-rata sepi, kecuali masjid-masjid pasar, ya. Nah, kita kalau di musim suluk kita nggak pakai itu. Kita tetap pakai qaulun qadim, fatwa beliau sebelum pindah ke Mesir, ya. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, keutamaan sholat awabin, ya, bahwa setara dengan 12 tahun. Man shalla ba'dal maghrib 6 rakaat. Siapa yang sholat maghrib 6 rakaat, lam yatakallam fima bainahunna bisu. Ada syaratnya. Tidak berkalam-kalam antara dari maghrib ke sholat yang tadi itu, yang 6, bisu, dengan kalam yang buruk. Kalau saya rinci tadi apa? Tidak nelfon, tidak nerima telepon, tidak WA-an. Karena sekarang berkalam lewat jemari. Nggak usah. Tinggalkan itu semua. Maka saya sarankan kalau sholat, handphonenya di-off-kan aja. Ya. Kita ini sudah bersama handphone 24 jam. Masa ente bawa handphone lagi ke dalam sholat? Ya. Bawalah Allah ke dalam handphone. Jangan bawa handphone ke dalam sholat. Akhirnya bunyi-bunyi, ringtone-nya dangdut lagi, malu-maluin, ya. Lagi jamaah bunyi dangdut, astagfirullahaladzim. Udilna bi'ibadati sintai asyrata sana. Dinilai ibadah tersebut seakan-akan orang ini ibadah 12 tahun. Tadi berapa tadi? 12 tahun, 12 kali 12 bulan. Berapa? Oke, biar jadi 1000 tahun berapa? 7 atau 8 tahun, betul? Jadi kita cukup 7 kali maghrib, 8 kali maghrib sudah setara dengan Lailatul Qadar, ya. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Tirmizi. Ibnu Khuzaimah mensahihkannya, Imam Tirmizi mengatakan ini hanya satu jalur. Dia tidak sampai di derajat sahih. Ini perhatikan, ini penting sekali. Kebanyakan hadis pahala, kebanyakan hadisnya tidak sahih. Kebanyakan dia hasan. Bahkan dhaif. Nah, kata Imam Nawawi, ulama sepakat boleh beramal karena motivasi hadis walaupun dhaif. Tapi dhaifnya bukan dhaif yang mendekati palsu. Dhaif yang mundarijun tahta aslin sahih. Hadis dhaif yang dia ada hadis sahih yang membackupnya, ya. Kita tidak seperti Syiah Karramiyah. Syiah Karramiyah ini
ketika ditanya, kenapa kamu berbohong atas nama Rasulullah? Apa jawaban mereka? Nakzibu lahu la alaihi. Kami berbohong untuk membela Rasulullah, bukan atas Rasulullah, untuk kuburkan Rasulullah. Bagi ahli sunnah tidak. Karena Nabi berkalam, al-kazibu alayya la kakadhibi ala ahadikum. Hadis Muslim. Berbohong atas namaku, walaupun niatnya benar, itu berbeda dengan kalian berbohong sesama kalian. Karena berbohong atas nama Rasulullah, Rasulullah itu hamilul wahyi, pemikul wahyu. Berbohong atas nama beliau berarti bohong atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bohong mimpi Rasulullah, itu bohong kazab, dajjal, ya, tak boleh. Man shalla, nah, keutamaan berikut salat sunat setelah maghrib, ya. Anna man hafaza 'alaiha banallahu lahu baitan fil jannah. Ruwiya an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man shallal ba'da al-maghrib 20 rakaah. Wah, ini banyak kali nih. Siapa yang salat 20 rakaat setelah maghrib, banallahu lahu baitan fil jannah, ya. Allah bangunkan baginya istana di surga. Tapi hadis ini dhaif jiddan, kita nggak pakai hadis ini. Kita cuma pakai hadis yang 6 rakaat, oke? Annaha sabab maghfiratiz dzunub. Ya. Jadi ini ada adab. Bolehkah menyampaikan hadis palsu, hadis dhaif? Boleh, dengan syarat menyebutkan keterangannya. Nah, ini yang kita lakukan insyaallah. Salat sunat setelah maghrib, annaha sababu maghfiratiz dzunub. Penyebab dosa diampuni. Dari Muhammad bin Ammar bin Yasir, qala ra'aitu Ammar bin Yasir, berkata Muhammad, dia seorang tabi'i, dia melihat ayahnya Ammar bin Yasir yusalli ba'dal maghrib 6 rakaat. Salat setelah maghrib 6 rakaat. Wa qala ra'aitu habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'dal maghrib. Lalu dia mengatakan, aku melihat kekasihku. Coba perhatikan. Sayyidina Yasir menyebut Rasulullah habibi, kekasihku. Jadi hubungannya Rasulullah bukan hubungan sekedar guru murid, atasan bawahan, yang penyuruh dengan yang disuruh, enggak. Hubungannya kekasih. Kalau kekasih itu, kita lihat kekasih kita ngapain, kita tiruin tanpa ada rasa berat. Nah, Sayyidina Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, Ammar bin Yasir mengatakan, ra'aitu habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat kekasihku habibi Rasulullah yusalli ba'dal maghrib 6 rakaat. Ia salat maghrib, lalu setelahnya salat 6 rakaat, ya. Wa qala man shalla ba'dal maghrib 6 rakaat ghufirat lahu dzunubuh. Siapa yang salat maghrib lalu ditambah 6 rakaat, diampuni semua dosanya, wa in kanat misla zabadil bahr. Meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Ada yang tahu buih di lautan berapa banyak? Saya nggak sempat ngitung, Pak. Itu disebut litaktsir, menunjukkan banyak. Dan ini amalan kami waktu remaja, ya. Saya waktu remaja, waktu ngaji hadis, salah satu riyadhah yang kita amalkan adalah 6 rakaat ba'da maghrib. Apa yang saya rasakan? Rohani itu kayak ringan. Kok bisa ringan? Ternyata rahasianya hadis yang berikut ini, ya. Anna hadis salah turfa fi illiyin. Bahwa salat setelah maghrib, salatnya diangkat ke illiyin. Illiyin itu di atas langit. Disebut illiyin dari kata ali, ulu, tempat yang sangat tinggi di atas langit. Di sanalah arwah para wali-wali. Jadi kalau ada orang meninggal, dia wali Allah, langsung rohnya naik ke sana. Disebut apa? Illiyin, ya. Kalau orang musuh Allah meninggal, fisijin, itu kerak-keraknya neraka sudah, ya. Nauzubillah, summa nauzubillah, ya. Man shalla dari makhul, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghrib. Ini hadisnya mursal, ya. Man shalla ba'dal maghrib qabla yatakallam rak'atain. Siapa yang salat setelah maghrib 2 rakaat saja sebelum berbicara, atau 4 rakaat, rufi'at salatuhu fi illiyin. Salat dia diangkat sampai ke satu tempat namanya illiyin. Nah, illiyin itu di atasnya lagi baru aras Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tapi masih banyak ya alam-alam di atasnya. Jadi antum itu nanti nur sholatnya dirupakan yang rupa kita, ditaruh kita di situ. Jadi kalau ada, mohon maaf, orang Allah angkat rohaninya sampai ke alien, dia lihat kita sholat di situ. Itu yang kemudian jadi bocoran nih. Wali-wali Allah, sana tuh wali, aku ketemu di sono gitu. Terus yang nggak ketemu nggak wali gitu, nggak juga. Ya. Di atas itu kan ada lagi. Di atas itu ada lagi, di atas itu ada lagi. Kalau kita tidak ketemu dalam pengalaman spiritual seseorang, bukan berarti dia bukan kekasih Allah. Siapa tahu itu nggak nyampe, ya. Karena kata Imam Al-Jili, wali yang jadi kekasih Allah karena nama-nama Allah tidak akan mengenal wali yang menjadi Allah karena mengenal sifat-sifat Allah. Wali yang mengenal sifat-sifat Allah tidak akan mengenal wali-wali yang mengenal rahasia zat Allah. Nggak kenal dia. Bukan berarti nggak ada. Tapi wali yang di zat, yang mengenal rahasia zat, pasti tahu siapa wali sifat, siapa tahu wali asma. Apalagi cuma wali-wali am, wali-wali ibadah, abidin. Pasti dia kenal. Wa min dzalik, ya. Nah, sekarang masuk ke sholat yang di malam hari juga, tapi ba'da isya, sholat rawatib ba'da isya. Faqad ja'ana tusawi thawaban sallaha lailatul qadar. Tapi hadisnya dhaif ya. Ada satu riwayat orang yang sholat ba'da isya kalau rutin setara dengan sholat lailatul qadar. Tapi hadisnya tidak sahih, kita nggak usah baca. Sekarang sholat witir ya. Wa min dzalik, halaman 120, ma jaa fil muhafazah ala salatil witri. Mengenai menjaga, mendawamkan sholat witir. Annahu yunalu ajra man mata fi sabilillah. Orang yang sholat witir, dia setara dengan mujahid fi sabilillah. Ruya an Nabi Umar radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salat duha, siapa yang salat duha wa shama salasata ayyam min asy-syahr, puasa 3 hari dalam sebulan, wa lam yatruk al-witra fi safarin wala hadarin, ini syaratnya, tidak meninggalkan salat witir walaupun lagi safar, apalagi lagi mukim hadar. Gimana caranya? Ini yang dilupakan orang. Nabi itu sering salat malam lagi safar di atas onta. Tapi kalau sholat subuh, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, Nabi turun. Oleh karena itu Imam Syafi'i dalam kitab yang kemudian diikuti kalamnya oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, bahwa Nabi seakan-akan mengajarkan tidak sah sholat wajib kecuali di bumi, ya, atau di bangunan, bukan di atas kendaraan. Maka Bapak Ibu yang doyan umroh, ya, yang mutar-mutar umroh, itu sholatnya berantakan kan? Kan ada sholat menghormati waktu, betul? Itu bukan sholat, itu hanya zikir menghormati waktu. Nanti sampai di qadha. Oke? Ini yang sudah umroh, berapa kali umroh, coba ingat-ingat, itu sholatnya qadha semua. Sholatnya waktu di pesawat itu. Karena sholat wajib tidak sah di atas kendaraan, dan itu hadisnya muttafaq alaih di Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, yang kemarin ikut ziarah dan umrah udah di kota belum? Sudah? Kayaknya separuh belum ya. Nanti ngandalin aneh mulu. Jangan ikut Buya. Emang nanti tahu aneh kotanya kapan? Nggak, itu yang ikut wajib koto. Jangan kemudian ngandelin guru. Kita amalan sendiri-sendiri. Kutiba lahu ajru syahid. Orang yang melaksanakan sholat witir, baik sedang safar ataupun mukim hadar, dia dicatat sebagai syahid. Syahid itu pejuang fisabilillah yang menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi kita sudah singgung bab ini, anallaha taala yuhibbu. Siapapun yang sholat witir, Allah jatuh cinta kepadanya.
Nah, ini yang disebut oleh seorang wali Allah melihat ahli tahajud, orang suka witir. Apa kata beliau? Siapa yang sholat malamnya panjang, maka wajahnya berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Karena wajah dia ditatap oleh Allah dengan mahabbah, dengan cinta. Walaupun matanya sembab ya. Orang kalau kurang tidur matanya sembab nggak? Ya, betul ya. Kayak Pak Kiai itu kan sembab. Itu Allah menatapnya penuh dengan cinta. Kalau seorang hamba sudah dicintai oleh Allah, maunya dia, itu maunya Allah. Maunya Allah, maunya dia. Tapi cinta ini, ada cinta yang hal, ada yang makom. Yang hal itu, ini kebanyakan orang awam. Dia mengira, alhamdulillah, doa-doa saya dikabulkan. Ya. Dia mengira bahwa doa dialah yang membuat dia dapat rezeki. Padahal orang non-muslim nggak sholat juga dapat rezeki. Ya kan? Lebih banyak malah. Ente jujur bener ya. Kayaknya dia sholat tapi rezekinya nggak datang-datang. Tolong hentikan kalam-kalam begitu. Bagi kita yang belajar tasawuf ahlus sunnah, ibadah bukan untuk jalbur rezek, bukan untuk menarik rezeki, tapi untuk menarik perhatian yang maha memberi rezeki. Itu cukup. Ya. Bahkan kata Ibnu Athaillah, beramal itu sendiri rezeki. Karena sebanyak itu orang sibuk. Siapa yang bisa tahajud? Gak banyak. Siapa yang bisa witir? Gak banyak. Maka ditanyalah salah satu wali Allah dinukil oleh para imam kita, Imam Qushairi, Imam Ghazali, Abu Thalib Al-Makki dan lain-lainnya. Apa tanda Allah menyebut namaku? Allah jatuh cinta kepadaku. Apa jawaban imam tersebut? Setiap kali engkau menyebut nama Allah, setiap kali engkau merindui Allah, sebenarnya Allah lebih dahulu merinduimu. Kita rindu gitu ya. Namun karena Allah ini tidak dapat dibayangkan, merindukan Allah itu lewat merindukan Rasulullah SAW. Maka aku lakum ya, saya sampaikan, siapapun yang aku jumpa Allah, itu bohong semua kecuali lewat pintu Rasulullah SAW. Itu syaitan. Karena Nabi mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'al haq. Siapa yang jumpa aku dalam tidurnya, dalam mimpinya, dia benar-benar jumpa aku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Karena syaitan tidak diizinkan menyerupai aku. Tapi syaitan boleh ngaku aku jadi Tuhan. Syaitan ngaku jadi nabi nggak bisa, menyerupai nabi nggak bisa. Maka ini kritik terhadap siapapun ulama yang mengatakan syaitan boleh ngaku jadi nabi, nggak boleh. Langsung kena petir dia di alam sana. Ya, dikutuk dia langsung, hancur dia langsung. Nggak bisa ngaku, nggak bisa nyerupain, nggak bisa menirukan, itu syaitan di alam rohani. Ya, maka semua mimpi jumpa Rasulullah hak, semuanya benar. Namun kadar kekuatan kebenarannya tergantung kebeningan sir seseorang. Ya, nah pengarang kitab ini punya murid di Jawa Tengah, di Purworejo, almarhum guru kita juga, Abuya Taifur Mawardi. Itu salah satu orang yang dipercaya mimpinya oleh Abu Yazid Muhammad, pengarang kitab ini. Walaupun secara pergerakan aswaja beliau lebih keras daripada aswaja NU yang umum, tapi ini bukti bahwa pengarang kitab ini, Abu Yazid Muhammad, ulama hadis, ulama sunnah, itu membenarkan mimpi jumpa Rasulullah SAW. Dan itu Kiai Taifur, Allah yarham, Taifur Mawardi, tidak keberatan menceritakan mimpi ketemu Rasulullah. Tidak seperti yang dikatakan sebagian kiai dan Gus Gawagis dan Habaib. Dia nggak nyampe makom mimpi terus menolak mimpi, kan lucu. Ada yang ngomong gini, ciri-ciri orang yang tidak jumpa Nabi, ciri-ciri orang yang jumpa Nabi dia nggak cerita. Ada yang ngomong gitu? Kita balik Pak, itu kaidah dari mana? Yang benar, ciri-ciri orang yang jumpa Nabi, dia bisa menceritakan mimpinya. Kalau ente nggak pernah jumpa, apa yang diceritain? Betul nggak? Orang bisa berhikayat karena dia mengalami. Tapi ingat, orang aku jumpa Allah, jumpa malaikat ini, malaikat itu, belum tentu sahih. Kalau tidak ada di situ Rasulullah SAW. Ya. Ada yang ngayal-ngayal banyak.
ngayal tentang Nabi. Bedakan menghayalkan jumpa Nabi dengan berjumpa dengan Nabi, itu beda. Ya. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Dan saya sudah kumpulkan beberapa hikayat ulama yang jumpa Nabi. Mereka sepakat boleh menceritakan mimpi jumpa Rasulullah SAW, dan itu tidak ada kaitannya dengan kultus. Itu kaitannya hanya mubasyarat, kabar gembira bahwa orang ini cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Faman ata bihi faqad ata bima yuhibbuhullah. Siapa yang mengamalkan salat witir, dia dicintai oleh Allah. Maka Nabi Muhammad SAW seumur hidupnya selama bertugas menjadi Nabi dan Rasul, lebih khusus tidak pernah meninggalkan salat witir. Pernah Nabi ketinggalan salat witir, ba'da subuh langsung diqadha. Ada di Sahih Bukhari. Salat habis subuh sampai syuruk makruh atau tidak? Makruh, tapi mengqadha salat tidak makruh. Hadisnya Sahih di Bukhari, ada di kitab Al-Um Imam Syafi'i. Ini aneh, orang Indonesia katanya mazhab Syafi'i, tapi saya belum dengar ada pesantren ngajarin kitab Al-Um. Betul ya? Nggak ada. Paling-paling bedah buku kitab Ar-Risalah. Ini nggak ada ngajarin Al-Um. Malah yang ngajarin Nailul Autar, Subul Salam, aneh tuh ya. Ya. Nah, kita jangan itu nggak bermanhaj namanya. Ikut-ikutan, pesantren ono baca kita ikut. Enggak. Oh dulu kiai saya ikut, enggak. Kalau benar Syafi'i, mantapkan satu kitab, satu mazhab. Alhamdulillah kami Al-Fakir ya pernah ngaji kitab mazhab Syafi'i kepada Syekh Taufik Al-Buti. Ya, beliau murid kakeknya dan murid ayahnya, Syekh Ramadan Al-Buti dan Muhammad Said Ramadan Al-Buti, yang syahid dibom oleh kelompok teroris di Damaskus. Ya. Kita baca kitab Matan Takrib Abi Syuja, huruf per huruf dari awal sampai akhir, alhamdulillah, sehingga terhubung dengan Imam Syafi'i melalui Imam Abu Syuja, dari Imam Syafi'i terhubung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Fa'an Sayyidina Ali karramallahu wajha qal al-witru laysa bihatmin. Kata Sayyidina Ali, witir itu tidak wajib. Ka salatil maktubah, sewajib salat 5 waktu. Walakin sadnahu Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah membiasakannya. Sadnahu artinya membiasakannya. Qala innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an. Ingin disebut jadi keluarga Quran? Bedakan mushaf dengan Quran. Mushaf lembaran, itu makhluk. Huruf-huruf yang ada lembaran makhluk. Tapi kalau Quran sebagai kalam Allah, itu sifat dan dia tidak makhluk. Dia tidak dicipta. Ahlul Quran, keluarga Quran bukan keluarga kertas lembaran, tapi dia keluarga sifat Allah. Itu sifat kalam. Kalau dia keluarga sifat, berarti dia wali sifatiyah. Wali yang mendekat kepada Allah lewat sifat-sifat Allah. Maka Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, dia asbab dia mengamalkan sunnah, dia berjumpa Allah. Dia tanya, ya Rabb, dia sudah jumpa tapi tidak dapat mendekat. Kaifa nataqarrabu ilaik? Bagaimana cara kami mendekatkan diri kepada Engkau? Apa jawaban Allah Ta'ala dalam hadiah mimpi dia itu? Bikalami, dengan kalamku. Lalu Imam Ahmad bertanya, dengan faham atau tidak faham ya Rabb? Kata Allah Ta'ala dalam pengalaman rohaninya, faham tidak faham, kalamku akan menghantarkan kepadaku. Jadi teman-teman semua yang hadir, ya siapapun yang ngerti Quran, nggak ngerti Quran, bisa tafsir, nggak bisa tafsir, Quran itu jembatan menjadi kekasih Allah, mendekat. Kalau orang dekat, bisa ngobrol-ngobrol nggak? Baca Quran itu adalah cara ngobrol-ngobrol dengan Tuhan. Maka bagi yang tidak bisa bahasa Arab, ada metodenya. Metodenya, malam baca Quran, paginya baca terjemahan. Atau digabung, baca ayatnya langsung baca terjemahan. Ya. Bagi yang sudah bisa bahasa Arab, naikkan, ya, malam baca Quran, besok paginya baca kitab tafsir. Biar tambah kuat. Minimal tafsir Ibnu Katsir. Minimal. Kalau naik tafsir Tabari, naik tafsir Durrul Mansur Imam Suyuti. Itu tafsir yang bisunnah, pakai riwayat sunnah. Ya. Ada yang tafsir fikih, ada tafsir akidah lebih berat lagi.
ada tafsir sufi, itu lebih indah. Nah, di Ribat kita menggunakan tafsir Ibn Ajibah, Alhamdulillah yang ngajar Dr. Tafsir, Buya Dr. Aldomi. Saya insya Allah dalam waktu dekat juga akan mengajarkan kitab tafsir, mungkin salah satu dari kitab, apakah tafsir Kusyairi atau tafsir Najmuddin Kubra, guru dari Fakhruddin Ar-Razi, pengarang tafsir Mafatihul Ghaib, ya, Imam Ar-Razi. Kalau saya ngajarin kitab Mafatihul Ghaib, nanti antum pulang-pulang ubanan semua nanti ya, sama rontok rambutnya. Karena kitabnya itu super berat. Saking beratnya, kata Ibnu Taimiyah, dia membicarakan semua hal kecuali tafsir. Itu Ibnu Taimiyah pusing baca kitab itu ya. Innallaha witrun, Allah itu witir, maka berwitirlah wahai keluarga Al-Quran. Autiru ya ahlal Quran. Wahai keluarga Al-Quran, berwitirlah. Walaupun antum hafal Qurannya cuma kulhu, kulur falak, kulur nas, kuliah, kulhu, inna atoina, kuliah, kulhu, inna atoina, lumayan. Kan 3 kali kulhu setara dengan Quran. Lumayan kan? Ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang ulama kita sudah jelaskan. Beli mushaf yang besar, beli standing, taruh di depan, boleh baca itu. Ya. Guru kita masih hidup, murid Abdul Aziz Gumari, namanya Syekh Darwish, ya, Ahmad Darwish. Sekarang Jawa Timur, seingat saya. Beliau itu kalau sholat, panjangnya bisa 2 jam, bisa 3 jam. Dia hafiz Quran, tapi dia kalau sholat dia baca, seperti Sina Utsman. Dia taruh. Jadi dia bawa koper tuh kemana-mana gede. Saya kira bajunya banyak, enggak. Isinya kitab dan mushaf gede itu. Sama standing. Jadi yang bikin berat itu standingnya sama mushafnya. Bajunya nggak banyak. Nggak tahu sekarang masih kuat atau tidak ya. Kita dengar beliau sakit sebelumnya. Itu murid Sidi Abdullah Ghumari, Sidi Muhammad Al-Ghumari, Abdullah Ghumari dan lain sebagainya. Jadi mudah menjadi ahlul Quran. Nah, untuk yang hafiz Quran ini lebih spesial. Kenapa witir menjadi spesial? Karena witir itu waktu kesendirian, waktu berkhalwat, berdua-duaan dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alis al-Habib yuhibbul khalwah ma'a habibih. Bukankah kekasih selalu ingin berdua-duaan dengan kekasihnya? Betul nggak? Yang betul-betul kekasihnya Rasulullah pasti senang sendiri, terus baca salawat sendiri, asik. Yang kekasihnya zahir, pasti dia senang berdua-duaan dengan kekasih itu. Tapi kalau kekasihnya adalah Allah, Rasulullah, dia pasti suka menyendiri. Oleh karena itu, kekasih-kekasih Allah itu dia pasti punya satu waktu dia menyendiri. Dia nggak ada istrinya di situ, nggak ada anaknya di situ, nggak ada kawannya di situ. Dia hanya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oleh karenanya untuk hafiz Quran hukumnya wajib berwitir, dan witirnya dijadikan murajaah, mengulangi hafalan ya. Salah satu amalan dari guru-guru saya yang saya yakini dia wali Allah, dia khatam Qurannya lagi sholat. Betapa mulianya Quran, itu kalam paling mulia. Semulia apa Quran? Semulia Allah dibandingkan makhluk. Paham? Maksudnya? Paham? Semulia apa Allah dibandingkan makhluk? Ada yang bisa bayangkan? Maka Quran itu semulia apa dia? Kemuliaannya tidak terbatas seperti kemuliaan Allah kepada makhluknya. Nah, ahlul Quran disebut tidak hanya ahlullah, keluarga Allah. Ada tambahan untuk orang yang hafiz Quran. Wa khasatuh, orang-orang yang Allah istimewakan. Ya, kenapa? Allah menjadikan hafiz Quran sebagai mesin penghafal Quran yang bernyawa. Maka Allah sebut dia orang spesial, khasatuh, orang-orang istimewa. Ciri-cirinya dia jadikan witir sebagai ya murojaah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia murojaah artinya mengulang-ulang, setoran. Dia setorannya langsung ke Allah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Iqra'il Quran ka'annaka baina yadayillah. Bacalah Quran seakan kamu di hadapan Allah. Jika belum terasa itu, etikatkan kamu di hadapan Rasulullah. Jika belum, etikatkan kamu di hadapan gurumu. Itu yang disebut rabitah.
Rabitatul Mursyid, ya. Hadis yang berikut ini sudah mau selesai. Wa salatul witri qad amaddanallahu ta'ala biha wa hiya khairul lana min humrin na'am, ya. Salat witir itu adalah anugerah yang Allah limpahkan, amaddana, ya, madad dari Allah. Amaddana, pertolongan yang Allah anugerahkan ke kita. Maka ciri-ciri qaumun mansurin, kaum yang Allah tolong perjuangannya, dia pasti witir. Ya, yang punya majelis, yang punya pesantren, yang punya pekerjaan, yang punya perjuangan, ada yang kita perjuangkan, antum witir. Ya, itu pencirian orang-orang akan dibantu oleh Allah. Maka disebut amad dan Allah, kata beliau, Allah berikan madad, Allah berikan pertolongan, sirnya lewat witir. Maka saya tidak pernah jumpa orang yang suka sholat witir stres, nggak pernah. Kenapa? Kalau kita tidur, kepala kita setara dengan badan, betul nggak? Kecuali antum pakai bantal, kepalanya masih naik. Kalau orang witir, kepalanya di mana? Orang lagi tidur, selonjoran, badannya lurus dengan kepalanya sedang diisi dengan darah-darah murni, suara-suara murni. Jangan salah, ini perbedaan saya dengan, mohon maaf Pak Dokter ya. Kalau orang-orang kedokteran mungkin urusannya mah darah. Tapi di kita ada namanya polusi suara. Polusi suara. Sebenarnya setiap suara yang bergerak di alam itu mempengaruhi kita. Dia bergerak masuk ke sini, dia akan masuk. Dan sholat malam, sholat witir di akhir malam itu semuanya hening. Kecuali warung Madura 24 jam. Itu pasti santri deh itu ya. Dia tahajudnya, witirnya lewat buka warung kelontong, ya. Sembari ini sholawatan, ya. Cuma ada yang niatnya supaya penglaris, ada yang betul-betul sholawat, ya lumayan lah itu. Di saat itu polusi suara tidak banyak. Oleh karenanya orang yang suka witir, ilham yang dia peroleh, ide-ide yang dimasuk ke dalam dirinya rata-rata bening. Dan saya tidak pernah melihat ada guru-guru saya yang ahli nulis, kecuali dia suka begadang. Dan orang yang nulis, dia tidak mesti sholat witir 11 rakaat, cukup 3 atau 1 rakaat. Karena menulis itu bagian dari ibadah. Ya. Imam Syafi'i, ketika dia memikirkan satu masalah dan menulis, dia sholat witirnya hanya 2+1. Bahkan kadang-kadang hanya 1 rakaat. Sedangkan Imam Ahmad setiap malam sholatnya 100 rakaat. Itu setara dengan Imam Syafi'i memikirkan satu masalah dan dia tahu jawabannya, lalu ditulis. Dia nggak sholat sebanyak Imam Ahmad. Setelah Imam Ahmad jumpa Imam Syafi'i, baru Imam Ahmad berubah. Sholatnya dia kurangi, tafakurnya dia banyak. Nah, itu Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Allah jadikan sholat witir itu madad, ya, pertolongan yang setara dengan kendaraan paling mahal hari ini. Di zaman Rasulullah yang paling mahal itu humrin na'am. Terjemahannya hari ini apa ya? Keledai merah itu harganya bisa di atas 5M kalau hari ini. Mungkin Ferrari kali ya. Lamborghini, pajaknya berapa Mas tahun? Ya kira-kira itu tuh. Itu harganya kira-kira segitu. Jadi nilai pertolongannya lebih mulia, lebih bernilai dari seharga mobil paling mahal. Dan ini kabar gembira bagi yang hidupnya sedang susah, tapi niatnya tolong dilurusin. Saya tidak pernah jumpa orang sholat witir hidupnya mentok tuh nggak ada. Pasti hidupnya progres terus. Mungkin dalam pandangan tetangganya dia tidak kaya, tapi orang itu cukup. Orang itu cukup. Orang cukup itu yang kaya. Orang kaya korupsi yang nggak kaya, berarti dia miskin. Kalau orang kaya kan nggak perlu korupsi kan? Dia kan merasa kurang, maka dia korupsi. Tapi kalau orang kaya dia merasa kecukupan. Walaupun makannya cuma singkong pagi gitu ya. Ternyata itu makanan orang kaya hari ini. Orang kaya nggak makan nasi lagi Pak. Dia pagi singkong, malam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Walidzalika hadzara man tarakahu. Hadzara min tarkihi. Oleh karena itu Nabi
semi-semi mengancam orang yang meninggalkan witir. Wa tabarra'a min tarikihi, bahkan berlepas diri dari membantu orang yang meninggalkan witir. Apa kata beliau? Al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Ya, ini hadis Imam Ahmad dan Abu Daud, sanadnya hasan ya. Witir itu hak. Siapa yang meninggalkan witir bukan bagian dari kami. Ini bab kekhususan. Kekhususan bab ahlullah dan khasatullah, orang-orang yang Allah istimewakan. Maka di lingkaran istimewa itu, siapa yang tidak melakukan disiplin ini, dia bukan orang yang istimewa. Mau jadi istimewa? Mulai malam nanti sampai mati. Mau? Jangan tinggalkan sholat witir. Hatta nanti antum sakit seberat apapun, walaupun hanya dengan kedepan mata, mesti witir. Tolong ingat itu ya. Kalau ingin menjadi orang masuk lingkaran Rasulullah SAW. Tapi orang itu tidak akan pernah banyak. Saya nggak yakin antum ntar malam juga bikinnya. Al-witru haqqun falam yutir falaysa minna. Al-witru haqqun falam yutir falaysa minna. Nabi ancam sampai 3 kali. Witir hak. Siapa yang tidak berwitir bukan bagian dari kami. Sampai 3 kali. Waqad balagat al-inayah min sayyidina Rasulullah SAW bil witr. Annahu amara man khafa alla yakuma fi akhiril lail ay yuqaddimahu fi awwalil lail. Masya Allah. Betapa Rasulullah memberikan inayah. Inayah itu bentuk dari syafaat Nabi. Nabi itu geser witir, memberi syafaatnya. Bayangkan, witir itu harusnya di mana? Di akhir atau di awal? Harusnya di akhir. Tapi karena witir itu urgen, Rasulullah izinkan witir di awal malam. Kalau tahajud mesti di tengah dan akhir. Maka kalau sudah witir setelah Isya, jangan witir lagi setelah tahajud. Itu namanya bukan witir. 2 ganjil jadi genap, betul nggak? Tugasnya witir itu mengganjilkan rakaat salat. Itu tugasnya. Kama jaa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man khafa alla yakuma min akhiril lail. Siapa yang khawatir tidak bangun di akhir malam, falyutir awwalahu. Berwitirlah di awal malam. Awal malam itu mulai dari ba'da maghrib, ba'da isya sampai pukul 10. Itu awal malam. 10 ke atas sampai jam setengah 2 atau jam 2 itu tengah malam, wasatul lail. Setengah 2 sampai subuh itu disebut akhir malam. Maka perhatikan ad-dik. Dik ini apa? Bukan Bang Dik. Apa terjemahannya ke? Sautud dik, suara ayam jantan. Suara kokok ayam jantan. Dik itu di bumi suara ayam. Bapak Ibu, dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa ad-dik tidak sampai ada sahih, dia cuma hasan. Imam Suyuti sebutkan dalam beberapa riwayatnya, riwayat Tabarani, Abu Nuaim dan lain sebagainya. Ada malaikat namanya malaikat dik. Rupanya seperti ayam, tapi dia bukan ayam. Dia ada kepalanya di bawah tangga-tangga aras. Kepalanya berarti gede sekali. Aras, tangga, kursi Allah, lalu sidratul muntaha, ya, terus langit, bumi, gitu kira-kira urutannya. Ini kepalanya di bawah tangga-tangga aras. Dia punya sayap. Nah, kalau dia mengepakkan sayapnya, terus dia bertasbih. Jika dia bertasbih di atas sana, maka di bawah berkokok. Atas nama itulah ayam jantan dapat nama baru. Nama barunya diambil dari nama malaikat. Jangan dibalik. Bukan malaikat diambil namanya dari ayam, bukan. Jadi itu disebut oleh Nabi sautad dik. Man sami'a sautad dik. Siapa yang mendengarkan suara dik, suara kokok ayam jantan malam hari, falyas'al rahmatullah, mintalah rahmat kasih sayang Allah. Karena dia sedang melihat rahmat Allah turun. Jadi malaikat itu, ad-dik ini, jika dia bertasbih, tasbihnya ada lebih dari 10 versi. Intinya subhanallah bihamdi, subhanallahil azim.
maka di bawah di bumi semuanya berkokok. Pertanyaannya, adakah di bumi satu wilayah atau adakah di bumi kosong dari sepertiga malam? Oke, berarti dia bertasbih setiap saat, namun ayam jantan yang di bawah ini mengalami ada yang sepertiga malam terakhir, ada yang udah masuk pagi gitu ya. Tapi kalau ayam jantan berkokok di siang hari, itu lain Pak. Itulah lagi cari perhatian betina. Man khafa alla yakuma fi akhiril lail falyutir awwalahu, man tama'a yakuma akhirahu falyutir akhiral lail. Siapa yang dia merasa fit dan bisa yakin witir qiyamul lail di akhir malam, maka witirlah di akhir. Fa inna salata akhiril lail masyhudah mahdhurah. Karena salat di akhir malam disaksikan malaikat. Malaikat apa tadi namanya? Dik. Oleh karenanya kalau ruku dan sujud salat tahajud jangan hanya 3 kali bacaan subhanallahnya, bacanya minimal 7 kali supaya satu frekuensi dengan malaikat. Malaikat itu sebenarnya setiap saat dia bertasbih. Sekarang sepertiga malam di mana? Ini kan kita udah jam 9:30. Yang sekarang pukul 3 di mana? Mundurin dong 4 jam, 5 jam. Ya, Mesir, Aljazair, Maroko jam 2 jam 3. Betul? Di sana ayam sedang berkokok. Ya, jangan kayak bule Bali, ayam kokok malah diprotes sama dia ya. Parah tuh orang. Ini lebih kurang, maka teman-teman sholat witir tidak perlu ijazah, sholat awabin tidak perlu ijazah, sholat rawatib tidak perlu ijazah, cukup himbauan dan kesadaran. Namun kalau saya tidak berhak jadi mursyid dan kiai, walaupun saya diangkat guru, tapi siapa yang ikut thariqah kami, tolong amalkan sholat awabin. Mulai Rajab ini, amalkan apa? Awabin, ba'da apa? Fadilahnya berapa? 11.000 tahun ibadah nggak berhenti. Ente nggak sempat tidur, nggak sempat makan, nggak sempat kawin, ibadah aja. 12 tahun. Oke. Yang kedua, saya nggak minta antum sholat rawatib. Cukup sholat witir ya. Sholat witir. Sholat witir oleh Imam Syafi'i hanya dianggap sunnah muakkadah. Ini perhatikan, ini perbedaan istilah. Imam Syafi'i kalau mengatakan sunnah muakkadah, ketinggalan di qadha. Paham? Tapi di mazhab Imam Abu Hanifah, Hanafi, sholat witir disebut wajib. Dalilnya tadi, ya, al-witru haqqun. Witir itu hak. Tapi Imam Syafi'i pakai kalam Sayyidina Ali, al-witru laisa bihatmin. Witir tidaklah wajib. Dan sholat sunat itu kalau digabung semua, dia sama seperti perintah pertama Allah kepada baginda Rasulullah SAW waktu malam Mi'raj. Mungkin nanti iseng-iseng coba kumpulkan di rumah semua jenis sholat sunat. Ya, ini bukan PR, coba iseng-iseng aja. Jangan pakai AI. Hitung sendiri, nanti jumlahnya sama. 50 rakaat. Bahkan bisa lebih. Semuanya sudah ditanggung oleh Rasulullah. Itulah sebabnya Rasulullah masih sholat. Rasulullah itu udah nggak wajib sholat sebenarnya, kan sudah kekasih Allah. Tapi kan beliau Rasul. Ya, ini pertanyaan Aisyah kan sederhana. Wahai baginda, engkau kan sudah dijamin. Terus ngapain lagi sholat begitu? Nah itulah Rasulullah, karena beliau mengajarkan wajib, maka beliau mewajibkan mulai dari diri sendiri. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau menjadikan sholat itu nanti inilah pelengkap sholat kita yang bolong-bolong itu. Sholat ente nggak khusyuk-khusyuk itu nanti dikasih syafaat melalui sholat Rasulullah. Jadi semua sholat subuh Rasulullah nanti untuk syafaat. Sholat subuh kita nggak bagus. Sholat sunatnya, sholat zuhurnya, semua yang Nabi lakukan itu untuk kita, bukan untuk beliau. Beliau udah nggak perlu. Beliau sudah jumpa Allah. Ya. Bukan berarti orang jumpa Allah nggak wajib bersyariat. Lah syariatnya beliau sendiri, kan beliau suka-suka aja. Di tanah haram kan nggak boleh melakukan pantangan. Beliau di satu hari boleh. Ya. Jadi Rasulullah itu suka-suka beliau karena dia kekasih Allah.
Apa maunya Rasulullah itu maunya Allah. Dari 50 jadi 5, itu diskonnya berapa ratus persen? Adakah kekasih Allah, Nabi Allah sebelum beliau dapat diskon sebesar itu, ada nggak? Ada? Terus kenapa Nabi Musa yang muncul bukan Nabi Ibrahim? Kata Nabi Musa, ya Muhammad, umatku dulu aku suruh sholat dan mereka nggak mau. Umatku lebih kuat dari umatmu. Irja' ila rabbika, kembali ke Tuhanmu. Kalau secara kisah Isra Mi'raj, kayaknya Nabi Muhammad ditegur Nabi Musa, betul? Tapi ternyata Imam Ahlus Sunnah, Syekh Yusuf Nabhani, Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Sidi Ahmad Tijani, itu mereka punya kitab menjelaskan, nggak begitu ceritanya. Abdul Aziz Dabbagh, ya, ini para wali-wali kutub dan ghaus di zamannya. Apa kata mereka? Nabi Musa itu modus tanda kutip. Dia hanya ingin jumpa, menatap wajah orang yang menatap Allah. Kok nggak hancur? Dia dulu minta jumpa Allah. Apa kata Allah? Hai Musa, jika aku memancarkan cahayaku ke bukit itu, jika dia masih bertahan, engkau pasti melihatku. Ternyata bukitnya hancur. Nabi Musa-nya pingsan. Maka Nabi Musa penasaran, seperti apa Nabi akhir zaman yang jumpa Allah tapi nggak hancur. Sampai disuruh berapa kali bolak-balik? Berapa kali itu? Dari 50 supaya jadi 5 itu berapa kali? 9 atau 10? 9. Maka angka 9 bukan angka kebetulan, itu angka spesial. Ya, angka spesial. Lalu kata Nabi, aku malu untuk meminta kepada Tuhanku. Semudah itu Rasulullah kapanpun balik. Nabi Musa nggak boleh begitu. Nabi Musa itu mesti minta dulu. Nabi Muhammad kapan mau jumpa Allah? Jumpa. Oleh karena itu sebenarnya Nabi SAW mi'raj rohaninya setiap hari. Maka umat-umat Rasulullah jangan heran seperti sekelas Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami. Apa kata beliau? Aku mi'raj setiap hari 70 kali rohaninya. Berkat ikut Rasulullah. Bukan Abu Yazidnya yang hebat, tapi nabinya Abu Yazid bernama Sayyidina Muhammad, itu yang hebat. Maka siapa yang rohaninya lebur dalam nur Rasulullah SAW, dia akan mi'raj setiap kali sholat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Barulah benar kalam ulama terdahulu, ini bukan hadis. Sholat itu adalah kendaraan buruk mi'rajnya orang mukmin. Jadi buruk kita bernama sholat. Antum jangan bayangkan buruk mukanya kayak manusia. Gimana? Mukanya kayak manusia, dia bersayap, itu khayal itu ya, itu hadisnya ghairu sahih. Kita tidak berkeyakinan dengan hadis-hadis yang bermasalah. Semoga Allah Ta'ala berkahi. Ada pertanyaan atau tidak? Oke. Ini karena bulan lalu tidak, jadi saya panjangkan pagi ini. Boleh pertanyaan satu laki-laki, satu perempuan. Oke, bagus sekali. Yang mau bertanya, silakan bertanya dari ibu satu saja yang belakang yang akan dua. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Baik, saya silakan ke ibu dulu karena yang akan dulu. Mohon santri bantu untuk mengantar mic-nya agak cepat. Berarti sampai. Nggak mahram katanya. Hati-hati ntar ente dilamar. Assalamualaikum. Semoga Buya sehat dan Amin. Amin. Juga Buya sedikit pertanyaan tentang awamin dan kodok tadi. Kalau yang sudah biasa Bakiyah Maghrib yang 2 rakaat lalu ingin awamin, itu apakah awaminnya sudah masuk dengan Bakiyahnya? Ya. Jadi 2 atau 6 8 atau 6 cukup gitu Ya, ya. Satu lagi untuk sholat qadha, kita hari ini dapat sholat qadha, apakah nanti kita mengqadhanya bisa dalam satu waktu, misalnya ada isya terus kita kerjakan qadha subuh, qadha zuhur, qadha itu, apa qadha
untuk itu kita laksanakan pada waktunya gitu. Baik, baik. Terima kasih ya. Iya. Assalamualaikum. Lanjut pertanyaan berikut. Demikian digeser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Alhamdulillah saya minta penegasan dari istimewa pribadi terkait dengan sholat fardu yang sebenarnya, yang mana dia menyatakan bahwa itu harus dikodok. Hal ini bukanlah satu amalan yang selaras dengan asas kebenaran agama, di mana jika kita mendapatkan dosa, maka apapun yang kita dalam melaksanakannya itulah sebagai sesuatu yang berarti contoh dari dalam sejarah. Di sana ada hadis dari Bukhari yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW yusolli fi safari ala rakhilati haitsu tarajat. Bukhari. Bapak baca judul babnya ya. Nanti langsung ke Bukharinya, jangan baca dari web. Ya, makanya saya mau. Oke. Baik, baik. Ya. Selanjutnya hal yang saya kira sudah menjadi paham dan sempurna itu memberikan satu fasilitas bagi orang lain betul-betul dalam kondisi darurat. Dan maka Oke, langsung saya tanggapin. Bapak baca lagi hadisnya. Baca lagi hadisnya. Hadisnya dibaca, nanti saya jelasin. iya, di hadis itu secara tegas disampaikan Rasulullah SAW disuruh ada safari ala rafilati haitsu tarajat. Baik, oke, saya terjemahkan. Mau dengerin? Karena Rasulullah SAW yusolli ala rahilatih. Nabi sholat di atas kendaraannya, ya, haitsuma tawajjahat, kemanapun mengarah. Adakah kalimat di situ sholat fardu? Ada nggak? Nggak ada. Di Sahih Bukhari nanti Bapak lihat tentang kitab as-shalah, sifat sholat dan mawaqitus sholat, disebutkan bab. Maka membaca Sahih Bukhari bukan dari web atau bukan dari artikel-artikel, langsung talaki kepada syekhnya. Di judul babnya Nabi kana yanzil. Nabi turun ketika sholat fardu. Karena Imam Bukhari berguru kepada Imam Al-Humaidi. Humaidi ini yang ngangkat kitab Imam Syafi'i kemanapun berangkat. Imam Humaidi ini tinggalnya di Mekah. Inilah guru Imam Bukhari ketika meriwayatkan hadis pertama di Sahih Bukhari, innamal a'malu bin niat. Imam Humaidi mengajarkan hadis plus fikih kepada Bukhari. Salah satu yang diajarkan adalah membedakan sholat yang dimaksud di hadis itu khusus sholat sunnah, sholat tatawwu, bukan sholat wajib. Dan itu tidak bertentangan dengan asas taisiruddin, meringankan agama. Ya, kalau Bapak masih melakukan itu, saya tidak memaksa karena tidak ada paksaan dalam mengikuti ini. Ya, namun saya mengikuti sanad ilmu saya sampai ke beliau bahwa Imam Bukhari dari Humaidi, dari Imam Syafi'i, dari Imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasulullah, kalau sholat wajib dia turun. Ya, dan hadisnya seperti itu. Sedangkan lafaz tadi tidak menyebutkan kalimat sholat wajib. Berarti, kata Imam Syafi'i, jika kita gabung dua hadis ini, hadis Nabi sholat di atas kendaraan berlaku untuk sholat selain sholat wajib. Oke, ke Ibu tadi. Seperti apa pertanyaan tadi? Ya, sholat awabin itu satu paket dengan sholat rawatib. Jadi 2 rakaat itu dihitung bagian dari awabin. Istilah awabin, istilah ulama. Dalam hadis awabin itu justru malah sholat duha. Ya, awab itu orang yang datang kepada Allah dengan penuh keintiman, itu awab. Itu awabin. Ya. Di saat orang sibuk, dia malah sibuk bersama Allah, ya. Dan itu dihitung rawatibnya 2, udah masuk rawatib, tinggal tambahin 4, gitu Bu ya. Pertanyaan keduanya tadi, qadha. Sebenarnya qadha itu bebas kapan saja.
Kalau mengqadha tidak ada waktu makruh. Mengqadha tidak ada waktu makruh. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, beliau mengqadha salat fajar setelah salat subuh, sebelum terbit matahari. Bahkan sebutkan oleh Sayyidah Aisyah di Sahih Bukhari dan Muslim, ba'da zuhur Nabi salat 2 rakaat, tiba-tiba ada tamu. Ini dalil bahwa 4 rakaat itu 2 kali salam. Ada tamu, maka beliau langsung assalamualaikum, assalamualaikum, dan menyambut tamu. Salat itu amalan fardiyah, amalan private. Menyambut tamu, amalan sosial. Perhatikan, ini penting. Nabi mendahulukan amal sosial daripada amal private, personal. Jika itu soal amalan-amalan sunnah, ya. Jadi antum nih lagi punya wirid pagi sore, belum beres, tamu datang, diringkes saja. Yang harusnya 100 jadi 10, nanti diqadha di waktu lain. Gitu ya. Sholatnya mungkin pakai Al-Baqarah, ganti aja pakai Qul ya makulhu. Karena ada tamu. Ada tamu, ya. Kita lagi riyadhah 40 hari. Kata guru, gak boleh keluar, gak boleh nemuin orang. Tapi di hari ke-39 datang tamu. Tamunya orang tua atau guru itu sendiri. Gimana? Di kita seluruh riyadhah nih amalan. Misalnya selesai 40 hari. Ini yang datang guru atau orang tua. Gimana? Dia tinggalin. Khidmat ke beliau. Kalau perlu ulang lagi 40 hari. Kalau perlu. Tapi itu ciri-ciri orang sukses. Sukses riyadhahnya, dia bisa membedakan amalan personal dengan amalan sosial. Ya. Ini jarang saya sampaikan. Sebenarnya qadha itu mazhab yang sudah berkembang sebelum mazhab Syafi'i populer. Imam Syafi'i itu dahulu sebelum mendirikan mazhab sendiri, sebelum dia banyak-banyak dapat hadis, dia ikut Imam Malik. Oleh Imam Malik, Imam Darul Hijrah di Madinah, dia punya kitab Muwatta. Di dalam mazhab beliau tidak ada namanya jamak, apalagi jamak plus qasar, hobinya antum itu. Kecuali illatnya, motifnya adalah haji atau umrah. Perjalanan haji itu umrah. Nyambung? Yang ada oleh Imam Malik hanya qadha. Jadi kalau Imam Malik dulu, kalau dia safar, dia nggak sholat. Dia kalau nyampe, dia qadha semua. Itu diamalkan Imam Syafi'i sampai beliau berjumpa hadis-hadis tentang boleh jamak, boleh qasar. Sedangkan di Kufah di Irak, ada imam yang kemudian pindah ke Baghdad, Abu Hanifah, lebih tua dari Malik. Dia dapat hadis tentang Nabi mengatakan bahwa sholat qasar itu rukhsah, hadiah dari Allah. Maka terimalah hadiahnya. Bagi Abu Hanifah, menqasar sholat tanpa jamak dalam safar hukumnya wajib. Gimana? Ulangi. Menqasar sholat saat lagi safar hukumnya wajib. Imam Syafi'i ketemu murid-murid Imam Lais, mereka menjamak tanpa mengqasar 4-4, kan berat juga lagi safar 4-4. Beliau kumpulkan semua hadisnya, ketemu, dilihat satu-satu. Oh, ternyata rukhsah, kebolehan mengambil keringanan itu sebabnya bukan masalah safar semata, bukan masalah haji, umrah, nusuk, manasik. Karena ada satu riwayat Ibnu Abbas, kata Imam Syafi'i, Nabi menjamak sholat tanpa ada kondisi yang mendesak. Nggak lagi sakit, nggak lagi safar, nggak lagi hujan. Maka Imam Syafi'i putar otaknya, peras otaknya, sampai ketemu satu makna. Itulah yang diamalkan kebanyakan orang Indonesia hari ini. Yang antum hobi setiap kali safar, udahlah dijamak, qasar. Padahal jamak itu 4-4, 3-4. Kalau ente jadi gimana? 2-2. Itu 2 rukhsah itu. Itu kecerdasan Ahlul Bait Rasulullah, yaitu Sayyidina Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau kan Bani Hashim. Paling disuka oleh Pak Kiai. Kemarin kan ke Gusmi kan beliau tetap 2-2. Kita intip-intip begitu. Ya. Nah, kalau saya, mohon maaf, saya belajar 4 mazhab. Secara pribadi, saya mengamalkan diam-diam mazhab itu. Tapi tidak saya fatwakan. Yang kami fatwakan hanya mazhab Syafi'i. Ya. Secara pribadi, saya ingin terhubung mendapat berkah dari
mengamalkan. Maka subuh jangan kaget, nanti saya kadang-kadang subuh nggak pakai kunut Kiai. Kalau saya sengaja, saya nggak sholat sujud sahwi. Tapi kalau emang lupa, kita sujud sahwi. Jadi siapa yang nanti lihat, ini subuh sujud sahwi, berarti anda lupa kunut. Tapi kalau kita nggak sujud sahwi, berarti kita sengaja. Karena hadis tentang kunut diperdebatkan semua, ya. Jangan kemudian kita saklek untuk hal-hal yang diperdebatkan. Maka Syafi'i saya bukan Syafi'i taklidi, Syafi'i kami Syafi'i manhaji. Secara manhaj, ya, kita dididik guru-guru, alhamdulillah, untuk kritis untuk segala hal. Sebagai orang Syafi'i mengkritisi guru-gurunya, maka kita juga diizinkan untuk mengkritisi imam kita kalau perlu. Bukan mengkritisi adab, mengkritisi keilmuan. Ya, kalau antum kan menyerang personal. Ente itu kritik person, itu yang nggak boleh. Itu su'ul adab. Jadi yang disebut kritik ilmiah itu mengkritik produk ilmunya, bukan mengkritisi personal seseorang. Ya, jadi kalau mengkritik saya silakan, tapi kritik apa? Keilmuan, jangan kritik keluarga saya, itu urusan saya sendiri. Ya, jangan kritik kenapa Buya rambut panjang. Ya, kenapa pakai sorban? Aku lebih suka Buya pakai kopiah hitam. Urusannya apa ente? Ya, suka-suka kita lah ya. Kok nggak pakai jubah? Katanya ngajar hadis. Kok nggak pakai gamis? Ya Rasulullah yang saya tahu pakai sarung. Sesekali kita pakai gamis. Ya. Insya Allah pakai sudah dapat ijazah sorban. Semoga Allah Ta'ala meridhai kita semua. Sudah jam 10. Mohon maaf bulan lalu tidak dapat hadir. Semoga ini mungkin bulan Sya'ban itu terakhir, nanti Ramadan saya mohon izin tidak bisa karena sudah masuk Ramadan, kami mengurangi ngajarnya. Berarti ada satu pertemuan, ya. Insya Allah, tabarakallah, subhanakallah, minta doa dulu. Allahummarrahmanirrahim, ya karim, ya azim, ya nur, ya ghafar, ya ghafar, ya ghafar, ya sattar, ya sattar, ya sattar. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad aqrabi khalqika ilaik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, lindungi kami dari keburukan diri kami sendiri. Ya Allah, lindungi kami dari keburukan yang kami sadari dan tidak kami sadari. Ya Allah, lindungi kami dari godaan-godaan syaitan, baik syaitan yang bersarang di darah kami, baik syaitan yang ada di sekitar kami, baik syaitan yang bertubuhkan manusia ataupun jin, atau ya Allah, syaitan yang dia berupa dengan rupa yang tidak kami kenali. Allahumma alhimna rusyda walzimna taqwa. Ya Allah, ilhamkan ya Allah ilmu yang lurus dalam diri kami, dan izinkan kami ya Allah istiqomah dalam ketakwaan. Allahumma ya Ghaffar ya Ghafur, ighfir lana dhunubana wa khatayana wastur auratina wa uyubana. Ya Allah yang maha pengampun, yang maha memaafkan, ampunkan su'ul adab kami, buruk adab kami kepada Engkau. Ampunkan buruk sangka kami kepada Engkau. Ampunkan keras hati kami ketika disebut nama Engkau kami tidak bergetar ya Allah. Disebut nama Rasulullah kami tidak rindu ya Allah. Ya Allah, ampuni kerasnya hati kami. Ampunkan ya Allah susahnya merawat diri, susahnya mengatur nafsiyah ego kami. Allahumma ya Allah, laulaka ya Allah, laula mahtadaitana, ya. Seandainya Engkau tidak memberi hidayah kami, tentu kami tidak menjadi selamat ya Allah. Fahdina ila siratikal mustaqim. Maka ya Allah, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mohon izinkan kami ya Allah menjadi bagian dari perjalanan perjuangan beliau. Allahumma ja'alna min ahlika wa khasatik. Ya Allah, jadikan kami keluarga-keluarga Engkau. Jadikan kami orang-orang yang Engkau sebut khasatullah, orang-orang yang Engkau istimewakan. Istimewa dengan ilmu dan amal, istimewa dengan keistiqomahan sampai nyawa ini berpisah dengan badan. Allahumma ya Allah, jadikan kami al-hammadun, orang yang tetap memuji Engkau dalam senang dan susah, orang yang tidak mengeluh dalam susahnya, tidak lupa diri dalam senangnya. Allahumma ya Allah, Engkau maha tahu aib pada lisan kami, aib pada mata kami, aib pada telinga kami, aib pada tangan, kaki, dan kemaluan kami, aib dari ujung rambut sampai ujung kaki kami, aib di dalam kolbu dan pikiran kami. Ya Allah yang maha besar nurnya, yang maha kuat rahmannya, yang maha hebat kekuasaannya. Mohon ya Allah, bersihkan diri kami dari semua hal yang menjauhkan kami dari Engkau. Bersihkan diri kami, zahir batin kami, dari segala sesuatu yang membuat kami terhijab dari Rasulullah SAW. Allahumma ya Allah, ja'al sayyiatina sayyiat man ahbabta. Ya Allah, seandainya kami terjebak, diuji dengan kemaksiatan, kesalahan, jadikan kesalahan kami kesalahan orang yang Engkau masih cintai, sayangi.
Dan jangan jadikan ya Allah hasanatina hasanat man abwata. Jangan jadikan ya Allah amal soleh kami amal soleh yang bersumber dari orang yang Engkau murkai. Bahkan jadikan kami ya Allah orang yang beramal soleh dan kami tetap dan selalu Engkau rahmati. Allahumma ya Allah irham walidaina, irham aba'ana wa ummahatna, irham masyaikhana. Ya Allah rahmati sayangi guru-guru kami, orang tua kami, rahmati semua yang hadir pagi ini, rahmati siapa yang mewakafkan untuk masjid ini, rahmati siapapun yang mengurus masjid ini, rahmati ya Allah siapapun yang mendengarkan kajian ini, jauh dekat, jadikan dia tetap dekat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka yang sudah berpulang ya Allah menjadi kekasih Engkau ya Allah. Jadikan mereka berada di taman-taman surgamu ya Allah. Allahumma ja'al hayatana raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan hidup kami hanya melewati kebun-kebun surgamu. Jadikan hidup kami hidup yang penuh dengan majelis ilmu, majelis amal, majelis silaturahim, majelis memuji Engkau, majelis bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, sebagaimana Engkau menurunkan hujan pada siang ini, turunkan rahmat kepada kalbu kami. Tumbuhkan ya Allah rasa cinta kepada Engkau, sebagaimana Engkau menumbuhkan tanah yang tandus setelah Engkau berikan hujan ya Allah. Ya Allah, sirami hujani kami dengan kasih sayang Engkau yang abadi, yang sekali kasih sayang itu masuk ya Allah tidak pernah padam dalam diri kami, tidak pernah mati dalam jiwa kami. Allahumma ahyina bi kalimati la ilaha illallah wa amitna bi la ilaha illallah wa ahsyurna bi la ilaha illallah wa ajirna minan nar bi la ilaha illallah wa adkhilna al jannata bi la ilaha illallah warzuqna ru'yataka wa ru'yat nabiyyika bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ya rabbal alamin ya rabbal arwah ya rabbal anfus ya rabbal bashar ya rabbal anbiya wal mursalin ya rabbas samawati wal aradiyin, nas'aluka husnal khatimah نسألك حسن الخاتمة نسألك الحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد رب العالمين. صلى الله على سيد الوجود سيد الكونين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.